kali ini PT Timah harus rela turun peringkat. Digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak, Pertamina lolos ke Liga Champions korupsi. Ya, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Korupsi dalam subholding Pertamina bisa mencakup berbagai bentuk. Pertama, penyalahgunaan dana. Penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, penyalahgunaan anggaran proyek-proyek atau pengadaan barang dan jasa. Kedua, penyuapan. Pemberian atau penerimaan suap dalam berbagai transaksi bisnis atau kontrak yang dijalankan oleh subholding. Berikut adalah daftar 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina dan anak perusahaannya, yang diumumkan pada Februari 2025. Masyarakat merasa marah dan frustasi ketika mengetahui adanya korupsi di Pertamina, terutama karena dampaknya bisa langsung terasa oleh masyarakat seperti kenaikan harga BBM atau kelangkaan pasokan energi. Ketika korupsi melibatkan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, masyarakat merasa sangat terganggu dan kecewa. Lalu, masyarakat sangat kecewa karena mereka mengharapkan perusahaan BUMN seperti Pertamina dapat dikelola dengan transparansi dan integritas. Masyarakat merasa bahwa sistem tidak adil dan bahwa pejabat yang seharusnya mengawasi justru terlibat dalam tindakan yang merugikan negara. Dan lalu, kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari korupsi di Pertamina juga muncul di kalangan masyarakat. Jadi, kesimpulannya, kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina ini menggambarkan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di dalam tubuh perusahaan milik negara, mulai dari pengadaan barang dan jasa, penggunaan pengaruh pribadi, hingga penggelapan aset dan penipuan keuangan. Masing-masing kluster ini memberikan gambaran tentang bagaimana praktik korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat, serta dampak besar yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut. Ingat, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa batalin hukuman mati.